Oke, Dita sudah masuk kayaknya. Oke, udah lengkap, saya ambil dulu. Ini ISIM ini backlight gitu ya. Gelap sekali, oke. Saya ambil dulu. Baik, oke, sudah. Jika ada yang memang memang ada keperluan sehingga harus meninggalkan ruang, silahkan izin. Kalau nggak ke saya bisa ke temannya gitu ya. Kalau enggak ya langsung aja di chat ini gitu, bisa minta izin. Hari ini sehat semua teman-teman? Ada yang sakit kah hari ini? Tidak ya, alhamdulillah. Jadi semoga sehat selalu ya, karena ini semakin tinggi korban COVID ini ya. Dimana jadi jangan bosan ketika kemudian saya menanyakan terus bagaimana keadaan Anda. Gitu. Oke. Saya izin share untuk hari ini. Baik, ini bahasan kita hari ini. Karena tadi saya sudah mengajar di kelas 10 ya, kelasnya Pak Beta yang kebetulan juga sakit gitu ya. Semoga segera disembuhkan gitu kan. Karena saya jadi ngajarnya dari pagi sampai sore banget. Dan kemarin 2 suami dosen PKN STAN juga sudah menjadi korban dari virus ini ya, virus corona ini ya, yang katanya sekarang lebih ganas yang Delta ini gitu kan. Dan benar-benar orang sekeliling saya sudah berusaha untuk tidak baca berita terkait dengan hal-hal seperti itu supaya saya nggak stres gitu ya, kepikiran terus. Tapi ya memang di WA Group juga sudah banyak sekali orang-orang terdekat. Bahkan adik kelas juga banyak yang diskusi stres karena saudara-saudaranya sudah mulai menjadi korban gitu ya. Ya jaga dirilah, kalau nggak perlu-perlu banget nggak usahlah kemudian keluar. Kalau keluar ya harus prokes gitu ya. Baik, hari ini kita masuk ke laporan konsolidasian. Jadi ini adalah merupakan laporan keuangan pemerintah daerah sebenarnya, yang sudah merupakan penggabungan dari SKPD yang kita buat sebelum UTS dan PPKD yang kita buat minggu lalu, seperti itu. Jadi untuk laporan konsolidasian, tujuannya adalah Anda mampu mempraktekkan akuntansi PPKD dan menyusun penggabungan konsolidasi laporan keuangan Pemda, seperti itu. Jadi di sini apa sih yang dimaksud dengan laporan konsolidasian? Ini merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD. Tentunya PPKD-nya satu, tapi SKPD-nya banyak gitu ya. Menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal. Dalam hal ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi disusun oleh PPKD yang dalam hal ini bertindak sebagai wakil Pemda atau sebagai konsolidator. Nanti kita coba bahas di bawah. PPKD ini menjalankan fungsi apa saja. Saya coba ini live dulu. Baik. Nggak ada gangguan suara lagi. Memang sampai jam 10 biasanya acaranya ya. Cuma akhir-akhir ini selalu molor sampai setengah 11 ataupun jam 11. Jadi setiap hari selama 2 minggu saya masih mendampingi adik-adik SMP untuk belajar tentang keuangan daerah. Karena hari ini saya full ngajar, jadi bergantian dengan tim yang lain, tapi saya tetap join gitu ya. Oke, berikutnya adalah laporan konsolidasi ini dibuat karena sistem akuntansi Pemda atau SAPD yang minggu lalu mungkin saya tampilkan lagi ya, bahwa SAPD itu terdiri dari laporan keuangan SKPD dan PPKD. Ini yang dibangun dengan sistem hubung gitu ya.
Jadi PPKD sebagai kantor pusat dan SKPD sebagai kantor cabang. Yang pada intinya ini adalah satu entitas, gitu kan? Seperti kalau bank itu kan ada kantor pusat, kemudian ada kantor cabang, bahkan ada sampai dengan cabang pembantu. Tapi intinya itu adalah misalnya satu, itu adalah Bank Mandiri misalnya ya. Tapi ada kantor cabang, ada kantor cabang pembantu dan seterusnya. Tapi intinya kantor pusatnya adalah satu. Kalau di sini kantor pusatnya adalah pemerintah daerah, tapi terdiri dari banyak SKPD. Seperti itu. Nah, sistem akuntansi PPKD dilaksanakan oleh PPKD yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan pada level Pemda. PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, SKPKD kita menyebutnya di peraturan. Oh ya, di sini saya sampaikan saya menggunakan Permendagri nomor 64 tahun 2013 terkait dengan implementasi SAP pada SAP akrual ya, SAP akrual pada pemerintah daerah. Untuk Permendagri 64 2013 masih berlaku, hanya yang dicabut di lampiran 3 dan 4. Lampiran 3 itu terkait dengan BAS karena ada Permendagri 90 2019, jadi mengikuti BAS yang baru, bagan akun standar yang baru. Dan untuk lampiran 4 itu terkait dengan laporan arus kas. Tentunya kita mengikuti Permendagri 77. Makanya kalau Anda lihat di Permendagri 77 itu kan nggak ada jurnal-jurnal. Karena jurnalnya masih mengacu kepada Permendagri 64, itu ada di lampiran 2 Permendagri 64. Jadi masih mengacu ke sana. Kemudian sistem akuntansi SKPD ini dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam SAPD itu terbagi menjadi 2 subsistem, yaitu SKPD sebagai entitas akuntansi dan sistem akuntansi PPKD atau SKPKD. Di sini SKPKD itu menjalankan 2 fungsi sekaligus. Subsistem SKPKD sebagai SKPD. Karena kita tahu bahwa SKPKD ini langsung sebenarnya di bawah nanti disebut di slide berikutnya, ini BPKAD kalau di Pemda gitu ya. BPKAD itu juga sebagai SKPD. Kenapa? Karena dia harus membayar beban-beban operasional. Beban pegawai, kemudian keperluan sehari-hari perkantoran itu kan juga harus dilakukan oleh SKPD. Nah, itu sebagai entitas akuntansi. Kemudian PPKD juga sebagai bendahara umum daerah. Ini juga fungsinya adalah menjalankan entitas akuntansi, mencatat gitu ya. Nah, baru di sini PPKD sebagai konsolidator, inilah yang disebut sebagai entitas pelaporan. Dia melaporkan saja. Tapi ini sebenarnya dijalankan di dalam satu kantor di Pemda. Dia sebagai SKPD, dia juga sebagai BUD, dan dia juga sebagai PPKD. Tuh. Laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi disampaikan kepada SKPKD sebagai entitas pelaporan untuk dikonsolidasikan sehingga menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, sistem akuntansi SKPD ini sebagai entitas akuntansi, ini sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemda seperti dinas, badan, dan kantor. Ini contoh-contohnya. Kemudian untuk SKPKD sendiri sebagai PPKD. Untuk sistem akuntansi PPKD dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah SKPKD yang biasa dikenal dengan nama Dinas atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. PPKD tadi yang menjalankan 3 fungsi sekaligus. 2 entitas akuntansi sebagai SKPD dan sebagai BUD. Kemudian SKPKD ini juga sebagai entitas pelaporan, mengkonsolidasi laporan seluruh SKPD di daerahnya dan PPKD. Seperti itu. Itu dilakukan oleh BPKAD. Nah, gambar ini Anda sudah pernah lihat gitu ya, ini hubungan antara PPKD dengan SKPD. Jadi semua SKPD nanti harus memberikan laporan kepada PPKD. Seperti itu.
ini untuk akun-akun resiprok yang nanti akan dikonsolidasikan. Sebenarnya seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa persamaan dasar akuntansi yang kita gunakan sama, aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Dari seluruh SKPD ini memberikan laporan kepada PPKD yang nanti akan terangkum di dalam laporan aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, di laporan aset nanti ada RK SKPD. Ini merupakan aset PPKD kantor pusat yang dikelola oleh kantor cabang ataupun SKPD. Sehingga bagi SKPD ini merupakan ekuitas. Ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Di sini muncul akun RK PPKD. Merupakan ekuitas di SKPD. Seperti itu. Nah, untuk laporan keuangan konsolidasian, ini konsolidasi LKPD, sehingga nanti yang dihasilkan adalah laporan keuangan konsolidasian LKPD. Nambahnya adalah LPSAL dengan laporan arus kas. Nah, ini merupakan gabungan dari SKPD, ini A, B, C, D, dan seterusnya, seluruh SKPD di daerah tertentu, ditambah dengan PPKD. Ini sebagai BUD, dikonsolidasikan semuanya. Digabungkan ya, digabungkan. Nah, ini hasil penggabungannya sebenarnya adalah LKSKPD, SKPD, ditambah SKPD lagi, ditambah dengan LKPPKD, disinilah menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, tugas dari entitas pelaporan adalah mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh entitas. Tidak susah laporan keuangan konsolidasi ini ya. Ya, hanya menggabungkan saja. Jurnalnya juga cuma satu nanti ya, jurnal eliminasi. Nah, untuk proses konsolidasi sendiri, dimulai dari neraca saldo SKPD setelah penyesuaian, neraca saldo PPKD setelah penyesuaian, kemudian jurnal eliminasi. Kita masukkan semuanya ke dalam worksheet konsolidasi. Saya ingatkan kembali bahwa siklus akuntansi di komersial dengan di pemerintah itu sama. Jadi mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, baru laporan keuangan. Hanya saja di posting di bagian buku besar, neraca saldo itu kita skip dari pembahasan asumsinya karena Anda sudah bisa dulu di akuntansi. Karena sama gitu ya. Gitu. Mungkin nanti kalau ada perbaikan RPS gitu ya ke adik kelas Anda, mungkin saya sih lebih mengusulkan bahwa siklusnya tidak ada yang dihilangkan supaya Anda mendapatkan gambaran menyeluruh terkait dengan siklus akuntansi di Akpemda ini. Kalau sekarang kan kita membuat jurnal langsung membuat laporan keuangan langsung dari jurnal gitu kan. Harusnya kan kita membuat laporan keuangan itu dari neraca saldo setelah disesuaikan. Gitu. Akibatnya kemarin Inah ya ada yang nggak balance gitu ya karena jurnalnya belum dibuat gitu kan. Nah, kemudian dari worksheet konsolidasi itu nanti akan menghasilkan laporan keuangan ini ada LRA, SAL, LO, LPE, neraca, laporan arus kas, LAK gitu ya dan caleg. Yang bertindak sebagai entitas pelaporan adalah level pemerintah daerah atau kepala daerah yang dilaksanakan oleh PPKD. Sementara entitas akuntansi adalah level pengguna anggaran, yaitu SKPD dan SKPKD, termasuk PPKD dalam kapasitas sebagai pengguna anggaran. Jadi PPKD sebagai SKPD ini, seperti Kementerian Keuangan misalnya kalau di pusat, dia memang sebagai BUN gitu ya, Bendahara Umum Negara, tapi kan dia juga punya badannya sendiri juga harus membutuhkan belanja. Pegawai-pegawainya harus dibayar gitu kan. Operasional sehari-hari juga harus dilakukan. Berarti dalam hal itu Kementerian Keuangan sebagai pengguna anggaran, sama BPKAD sebagai BUD itu juga butuh belanja untuk dirinya sendiri, membayar pegawai BPKAD, belanja untuk apa? Untuk keperluan sehari-hari BPKAD itu kan BPKAD sebagai pengguna anggaran atau sebagai SKPD. Gitu ya. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi merupakan pekerjaan yang sederhana secara logika matematis katanya.
hanya menjumlahkan akun-akun yang sifatnya sama di dalam laporan keuangan dari seluruh SKPD, ditambah dengan akun-akun yang ada dalam laporan PPKD. Nah, khusus untuk penggabungan neraca, terdapat akun yang harus dieliminasi, yaitu akun resiprok, yang hanya mencakup 2 akun, RK PPKD ini ada di SKPD, dan RK SKPD yang merupakan aset di PPKD. Itu yang harus kita eliminasi. Kita lihat nanti. Nah, kemudian tahap penyusunannya seperti apa? Pertama, kita siapkan adalah penyusunan kertas kerja atau worksheet dari konsolidasi. Isinya apa? Isinya adalah neraca saldo setelah disesuaikan tadi dari seluruh SKPD dan PPKD. Ini sebagai apa? Ini sebagai alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan. Kalau cuma daerahnya terdiri dari satu SKPD dan satu PPKD, ya itu sederhana gitu ya. Tapi kenyataannya kan SKPD di daerah itu banyak gitu ya. Banyak, mungkin ratusan malah gitu ya SKPD-nya. Jadi kita membutuhkan neraca saldo. Saat ini yang mungkin pernah saya sampaikan di kelas ini sedang disusun sistem informasi pemerintah daerah SIPD ya. Semoga itu bisa berfungsi layaknya sakti di pemerintah pusat. Jadi mempermudah pemerintah daerah untuk membuat laporannya. Sampai dengan saat ini masih menggunakan SIMDA ya, yang disiapkan oleh teman-teman BPKP. Gitu. Itu bukan sebuah kewajiban, jadi nggak harus menggunakan itu. Ada beberapa Pemda yang menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri. Karena cara menyampaikan laporan SKPD-nya juga masih manual. Artinya manual adalah memberikan hasilnya baik berupa soft copy maupun hard copy ke PPKD seperti itu. Nah, tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah ini dilakukan oleh entitas pelaporan. SKPKD sebagai entitas pelaporan. Nah, cara membuatnya tadi sudah ya, dari neraca saldo, membuat jurnal konsolidasi atau jurnal eliminasi, kemudian membuat neraca saldo setelah eliminasi. Ini tadi coret-coretan di kelas sebelumnya ya, nggak apa-apa, sama kok. Jadi untuk kertas kerjanya sendiri ada nomor, persis seperti worksheet yang kita kenal dulu, tinggal satu. Nomor uraiannya ini diisi akunnya apa, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan tadi SKPDA, SKPDB, kemudian ini adalah PPKD-nya. Jadi di sini diasumsikan ada 2 SKPD. Akun-akunnya dimasukkan. Debit kita masukkan debit, kredit kita masukkan kredit. Tentunya ini adalah menggunakan saldo normal. Kalau sudah neraca saldo disesuaikan, berarti posisinya adalah saldo normal. Aset debit, kewajiban kredit, ekuitas kredit, pendapatan kredit, beban debit, seperti itu. Nah, kemudian di sini neraca saldo setelah disesuaikan PPKD. Kalau semuanya sudah kita masukkan balance, ini ada 2 halaman ya. Ini di sini sudah balance. Nah, kita membuat jurnal eliminasi. Sebelum saya ke sini, saya ke bawah dulu apa yang dieliminasi. Nah, ini jurnal eliminasi perlu dibuat untuk menghapus akun-akun transitoris yang berasal dari transaksi keuangan internal antara SKPD dengan PPKD. Nah, akun yang harus dieliminasi yaitu akun resiprok yang hanya mencakup 2 akun, yaitu RK PPKD dengan RK SKPD. Nah, ini seharusnya jumlahnya sama gitu ya. Ini merupakan total dari SP2D LS SKPD, SP2D UPG UTU, kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja kalau ada gitu ya dari UPG UTU, kemudian pendapatan SKPD yang telah disetor ke Kasda. Ini. Nah, jurnalnya seperti apa? Kita ambil salah satu contoh ya. Ini adalah untuk pembayaran belanja secara LS. Dulu ketika kita belajar di SKPD, ketika ada belanja LS, kita catat di LO, di LO apa tuh? Di akrual adalah beban pada RK PPKD. Benar masih ingat? Beban pada RK PPKD. Pada saat yang sama sebenarnya PPKD juga mencatat RK SKPD pada Kasdikasda untuk LS. Ada RK PPKD di sebelah kredit dan ada RK SKPD di sebelah debit. Ini kita eliminasi menjadi jurnal
eliminasi kan sebenarnya mengenolkan gitu ya, seperti jurnal penutup. Jadi RK PPKD yang tadinya kredit kita debit, kemudian RK SKPD yang tadinya debit kita kredit. Sehingga nanti saldonya sudah 0. Nah, di neraca saldo laporan keuangan Pemda itu sudah tidak ada lagi akun RK PPKD dan RK SKPD. Seperti itu. Jadi saya kembali ke atas lagi nih. Nah, saya kembali ke sini. Ini jumlahnya masih salah sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini ada 2 SKPD, tadi SKPD A dan SKPD B. Ini SKPD A itu ada 73. Kemudian SKPD B itu ada berapa nih? 269. Ini saldonya adalah di sebelah debit. Karena ini catatan di PPKD, aset ya, aset untuk dikonsolidasikan. Kemudian kalau kita lihat jumlah ini harus sama dengan RK PPKD. Ini kayaknya ada penjumlahan di sini ya. Ini 73 di SKPDA dan SKPDB 269. Sehingga totalnya adalah berapa nih? 73 plus 269. Ini yang akan kita eliminasi. Dengan jurnal apa? Karena ini debit berarti kita kredit. Karena ini kredit, ini saldonya kredit 73 dan 269, ini kredit berarti harus kita debit. Jurnalnya apa tadi saudara? Saya coret-coret di sini, jurnalnya berarti RK apa? PPKD pada RK SKPD. Sejumlah berapa? Sejumlah 73 ditambah 269. Sehingga kalau kita sudah membuat jurnal eliminasi ini, di sini kita masukkan jurnal eliminasinya 73 kita kredit, 269 kita kredit, dan untuk RK PPKD-nya juga kita debit sebesar 269 plus 73. Sehingga saldo RK SKPD dan RK PPKD sudah 0. Benar nggak 0? Halo, benar 0? Sampai sini bisa difahami yang saya sampaikan? Ini materi akuntansi keuangan lanjutan ya, di tingkat 3 D3 akuntansi sebenarnya. Tapi kalau di sana namanya mayoritas dan minoritas gitu ya. Jadi harus dieliminasi juga. Nah, kalau sudah seperti ini, neraca saldo konsolidasi ini kita tinggal jumlahkan saja. Kas di Kasda, oh ini hanya di PPKD saja ya, sudah langsung kita pindahkan ke neraca saldo konsolidasi. Kemudian ada kas di bendahara pengeluaran SKPDA dan B, ini dijumlahkan, dipindahkan ke neraca konsolidasi. Seperti itu seterusnya sampai bawah seperti Anda menyusun neraca di perusahaan komersial dulu gitu ya, gitu. Nah, kalau semuanya sudah kita sesuaikan di sini kita bisa menyusun laporan keuangan, LRA, LO dan neraca konsolidasian. Seperti itu. Nah, ini contohnya laporan realisasi anggaran konsolidasian. Ini merupakan kalau untuk formatnya nanti kita lihat di Permendagri-nya langsung ya. Jadi ini ada PPKD, ini ada jumlah SKPD-nya, kemudian saldo gabungan. Ini di kertas kerja tadi sebenarnya ya. Kalau laporannya sendiri nanti kita langsung cek di Permendagri-nya dan itu sudah saya sampaikan dulu pada saat membahas SKPD di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua sudah kita bahas sebenarnya. Atau nanti kita coba buka slide pertemuan kedua. Nah, ini untuk laporan konsolidasinya ada LRA, LP-SAL, ini yang belum pernah kita buat. LP-SAL ini adalah seperti statement of returning di korporasi. Laporan laba ditahan di korporasi, gitu ya. Jadi ada LP-SAL awal, kemudian penggunaan silpa, gitu ya. Kemudian ada silpa tahun berjalan, kemudian ada kalau ada penyesuaian baru nanti ketemu silpa akhirnya berapa atau selisih anggaran lebih berapa. Jadi sebenarnya LP-SAL ini merupakan gabungan gitu ya, jumlah gabungan penjumlahan dari silpa-silpa beberapa tahun, akumulasi dari silpa beberapa tahun seperti itu. Sebenarnya ketika kita menggunakan anggaran berimbang sekarang, silpa itu sebaiknya 0 gitu ya.
Tapi di Pemda itu masih banyak sekali saldo silpa. Karena saldo silpa ini belum tentu menunjukkan bagus ya. Silpa itu bisa jadi justru menunjukkan perencanaan yang tidak bagus. Silpa ini kan muncul dari kelebihan pembiayaan. Pembiayaan itu terjadi kenapa? Karena pendapatannya lebih kecil daripada belanja, sehingga kita membutuhkan pembiayaan. Nah, seharusnya pembiayaannya ya sesuai dengan yang dibutuhkan saja untuk menutup belanja. Kalau ternyata masih ada silpa, berarti pembiayaannya lebih besar daripada yang dibutuhkan atau lebih besar dari belanjanya. Kalau ini terjadi terus-menerus, berarti perencanaannya yang kurang bagus di dalam menentukan jumlah dari pembiayaan. Kan ada sisa terus gitu ya. Nah, untuk penggunaan silpa ini pun tidak mudah gitu ya. Tidak mudah, tidak kemudian setiap tahun bisa digunakan. Makanya seharusnya di dalam soal disebutkan silpanya untuk apa ya. Karena kalau di Undang-Undang 12 dan di Permendagri 77 itu disebutkan bahwa silpa itu hanya boleh digunakan untuk 7 hal gitu ya, untuk 7 hal. Mungkin sudah ada yang baca apa saja 7 hal itu penggunaan silpa? Yang pertama pasti menutup defisit anggaran. Berikutnya untuk apa lagi? Mungkin ada yang sudah baca. Ini di PKD, di pengelolaan keuangan daerah. Apa saudara? Membayar bunga, Bu. Untuk membayar bunga atau melunasi bunga maupun pokok pinjaman sebenarnya ya. Kemudian untuk apa lagi? Mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya. Nah, mendanai program ataupun kegiatan pemerintah daerah yang belum ada anggarannya, seperti itu. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Untuk kenaikan gaji gitu ya, tetapi terjadinya di pertengahan, jadi belum ada di DPA gitu kan. Bisa juga untuk membiayai kegiatan atau program yang ditingkatkan kinerjanya. Jadi misalnya, oh pembangunan jalan tahun ini hanya sekian kilometer gitu ya, ternyata karena ada arahan khusus dari presiden misalnya harus membangun jalan tambahan gitu kan, sehingga itu tentunya belum sesuai dengan DPA-nya. Nah, ini boleh juga mengambil dari silpa. Nah, untuk penggunaan silpa ini harus ada surat perintah dari kepala daerah. Jadi tidak serta-merta langsung boleh digunakan. Gitu ya. Jadi ada SOP yang harus dijalankan. Seperti itu. Kemudian neraca, LO, LAK gitu ya, laporan arus kas, LPE, caleg itu sudah pernah kita bahas. Nah, untuk ujian nanti saya belum tahu apakah kemudian nanti yang muncul itu adalah PPKD saja. Kalau nggak salah sih tahun kemarin hanya laporan keuangan PPKD, nggak sampai laporan keuangan konsolidasi ya, hanya PPKD saja. Yang besok kita lihat ya. Nanti kalau sudah ada info saya pasti infokan ke teman-teman semuanya. Nah, untuk caleg, nah ini infonya tentunya ini juga sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal ya. Ada informasi umum tentang entitas. Jadi ini teman-teman karena kemarin sudah membuat KTTA, tentunya tahulah kebanyakan mengambil data dari caleg kan ya. Kebanyakan dari caleg, jadi ada informasi umum. Ini biasanya teman-teman masuk menjadi gambaran umum gitu ya. Kemudian informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro. Kebijakan keuangannya Anda ambil pasti ya untuk gambaran umum, tapi ekonomi makronya enggak kayaknya. Kemudian intisar pencapaian target keuangan, kemudian informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi ini juga dimasukkan. Rincian dan penjelasan masing-masing pos. Karena di laporan keuangan itu kan isinya total-total ya, jadi untuk rinciannya ada di caleg. Makanya caleg itu bisa tebel. Teman-teman mungkin kemarin menemukan caleg yang digunakan untuk dasar KTTA itu berapa tebalnya kira-kira calegnya? Kemarin yang teman-teman pakai. Berapa tebalnya calegnya yang pakai caleg? Agus, berapa Gus? Pakai caleg nggak Gus kemarin?
Sepertinya enggak deh, Bu. Oh, kemarin nggak pakai caleg. Ya. Oke. Kelas ini ada yang saya nilai untuk ininya, untuk KTTA-nya? Ada yang penilaiannya saya bukan? Ada nggak? Saya, Bu. Oh, ada ya. Tanggal berapa, Mbak? Paling lambat loh, saya belum buka soalnya gitu ya. Setahu 10 saya, ya? iya, Bu. Tanggal 10 itu dari dosen kan? Nanti teman-teman masih bisa ngoreksi ya? Iya, betul, Bu. Dikasih tanggal 14 sampai 18 kalau nggak salah, Bu. Untuk yang dari kalendernya Koreksinya. kalau nggak salah ya, Bu. Loh, dari kami tanggal 10. Oh iya, distribusi ke teman-teman lagi ya. Distribusi Iya, ke Bu. teman-teman lagi sehingga tanggal 14 sampai 18 baru final dikumpulkan gitu. Iya, Bu, betul. Oke, ini tanggal 5, masih 5 hari lagi lah. Aman gitu ya. Soalnya saya menilai 50 KTTA gitu ya. 50 ini harusnya yang 25 sudah di luar kepala ya, karena bimbingan saya gitu ya. Yang 25 ini yang harus saya baca lagi kan. Semoga sih baik-baik saja, jadi bacanya cepat gitu ya. Nah, kemudian ini untuk hubungan ini sudah kita pernah bahas dulu di SKPD ya. Hubungan dari laporan keuangan. Ini kayaknya juga kemarin muncul bukan di ujian Anda ya? Hubungan keterkaitan laporan keuangan berbasis akrual. Muncul nggak kemarin? Saya lupa ingat. Ada nggak ya kemarin? Kita coba lihat. Jadi di sini untuk LRA itu ada pendapatan, ada belanja, ada surplus defisit gitu ya. Kemudian kalau pembiayaannya 0, ini asli pembiayaan 0 sehingga muncul silpa 30. Nah, dari LRA ini nanti akan masuk ke LP SAL 30. Karena tadi saya sampaikan LP SAL merupakan gabungan atau penjumlahan dari silpa-silpa tahun sebelumnya dan tahun berjalan seperti itu, sehingga ketemu saldo LP SAL yang ini akan masuk ke neraca. Nah, kemudian untuk dari LO, surplus defisit LO ini akan mempengaruhi LPE. LPE ini sehingga menghasilkan saldo entitas akhir yang akan masuk ke neraca juga. Itu keterkaitannya. Sekarang kita coba lihat formatnya. Kecil banget formatnya ya. Coba saya slideshow. Ini untuk langsung neraca ya. Kayaknya, nah ini untuk LRA terlebih dahulu. Bergerak sendiri. Nah, untuk LRA bentuknya sebenarnya sama persis gitu ya. Sama persis dengan LRA yang kita kenal. Tapi ya jumlah dan varian di dalamnya barangkali menjadi lebih banyak gitu ya pendapatannya. Di sini ada pendapatan asli daerahnya kan sudah merupakan gabungan dari seluruh SKPD dan PPKD tadi. Ini anggarannya di sini berarti merupakan anggaran seluruh pemerintah daerah. Sudah dijadikan satu. Realisasi juga seluruh realisasi dari pemerintah daerah. Prosentasenya, kemudian realisasinya berapa. Makanya wajar kadang-kadang di pemerintah daerahnya wajar tanpa pengetahuan, tapi begitu kita lihat ke kabupatennya, ke bawah-bawahnya, ke kecamatan gitu ya, masih ada yang WDP atau bahkan masih ada yang disclaimer misalnya. Tetapi laporan keuangan pemerintah daerahnya sudah WTP karena di sini kan sudah merupakan gabungan ya. Kalau 100 kemudian 1 mungkin yang belum bagus kan tertutupi oleh yang lain. Ini untuk LP SAL-nya. Ini saldo anggaran lebih awal, kemudian penggunaan SAL, silpa tadi ya, kemudian sisa ini dikurangkan, kemudian sisa lebih kurang anggaran tahun berjalan. Kemudian kalau ada koreksi, kalau ada muncullah saldo anggaran lebih akhir. Ini dari PP 71 yang tentunya disesuaikan lagi dengan Permendagri-nya. Kemudian ini untuk laporan operasional, ini kok jalan-jalan sendiri. Laporan operasionalnya. Sama ya pendapatan, beban gitu kan. Kemudian ada surplus defisit dari pendapatan non operasional. Kemudian ada pos luar biasa ketemu surplus defisit. Kalau kelas ini kan Ricky sudah membuat ini semua ya, jadi tidak usah dihafalkan gitu ya. Yang penting tahu isinya ini. Tuh. Kemudian LPE. Ini kenapa?
LPE-nya juga ini diambilnya dari PP 71. Tentunya nanti kita masih harus meninjau kembali kesesuaiannya dengan Permendagri 77. Tapi untuk LKPD ini sama kok ya, antara PP 71 dengan Permendagri. Ini LPE-nya sama persis dengan SKPD. Kemarin itu sebenarnya yang berbeda kan di sini, di ekuitasnya ini. Di ekuitas di sini, kalau di SKPD kan di Permendagri-nya kemarin memunculkan ekuitas dan surplus defisit. Sama ekuitas untuk dikonsolidasikan. Tetapi untuk di LKPD-nya sudah langsung menunjukkan ekuitas akhir, ini sama baik di PP 71 maupun di Permendagri 77. Seperti itu. Ini untuk laporan arus kasnya. Kok terima kasih, ini gerak-gerak sendiri ya. Nah, untuk laporan arus kasnya ini ada arus kas dari operasi, jadi dari penerimaan pajak, retribusi dan seterusnya yang dari pendapatan. Kemudian ada arus kas keluarnya, ini untuk belanja gitu ya, untuk belanjanya. Nah, ketemu arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi Anda tinggal kurangkan yang masuk dibandingkan dengan yang keluar. Itulah arus kas bersih. Kemudian dari investasi. Kas masuknya dari pencairan dana cadangan, tanah, kemudian penjualan aset tetap ini ya. Kemudian ada juga penerimaan penjualan investasi non permanen. Ditotalkan semuanya jumlah kas masuknya dikurangi dengan jumlah kas keluar dari investasi. Tentunya sama, cuma dilihat dari sisi pengeluarannya, pembelian aset gitu ya. Nah, ketemu arus kas bersih dari investasi. Analisisnya masih sama dengan ketika Anda belajar akuntansi dulu, tapi ini berarti menggunakan metode langsung. Bukan metode tidak langsung, tapi ini menggunakan metode langsung, jadi langsung menganalisis berapa penerimaan dan berapa pengeluaran. Seperti itu. Terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini lebih ke pembiayaan ya. Kita melihatnya dari akun-akun pembiayaan. Kas masuknya dari mana saja, ini ada pinjaman, kemudian pinjaman semua ini ya, cuma macam-macam pinjamannya. Kemudian arus keluarnya adalah pembayaran pokok pinjaman. Seperti halnya di arus kas yang sudah Anda pahami di tingkat 1, bahwa pokok pinjaman masuk sebagai aktivitas pendanaan, tetapi kita coba lihat di sini. Untuk pembayaran bunganya masuk sebagai aktivitas operasi di sini. Ini ya, pembayaran bunganya masuk sebagai aktivitas operasi, tetapi pokok pinjamannya masuk ke aktivitas pembiayaan. Sama persis ini seperti yang dulu kita pahami di akuntansi komersial. Kemudian ada arus kas dari transaksi transitoris. Di sini ada penerimaan perhitungan PFK. Ini kan sementara ya, kalau sudah kita serahkan kepada yang berhak ya tentunya sudah tidak ada PFK lagi. Kemudian arus kas keluarnya adalah pengeluaran perhitungan PFK. Sudah tinggal dijumlahkan jumlah arus kas keluarnya berapa, arus kas bersih dari aktivitas transitoris berapa, kenaikan penurunan kas, saldo kas awal di BUD dan kas di bendahara pengeluaran, saldo akhir kas di bendahara penerimaan, kemudian saldo akhir kas. Ini tentunya harus sama dengan kas yang ada di pemerintah daerah. Seperti itu. Itu laporan keuangan lengkap formatnya. Silahkan nanti disiapkan, bukan dihafalkan, tapi disiapkan saja. Karena kemungkinan besok ujiannya kita juga masih menggunakan online. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya sudah habis. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Aman? Lebih mudah gitu? Ya, jurnalnya cuma satu soalnya ya. Jadi kayaknya di Akomda ini belajarnya yang dari yang paling sulit dulu SKPD, kemudian turun ke PPKD itu sudah agak berkurang kesulitannya, kemudian ke laporan konsolidasi itu lebih mudah lagi gitu ya, karena sulit-sulitnya sudah diselesaikan di SKPD. Jadi pada saat dikonsolidasi sudah terima angka jadi dari SKPD.
Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita latihan? Sudah ada yang mengerjakan latihan terkait dengan apa? Laporan keuangan konsolidasian? Siapa tahu sudah ada yang ngerjain duluan. Sudah? Fabiola langsung geleng-geleng, Mutmainah geleng-geleng gitu, Trisya senyum-senyum gitu ya. Baik, kalau belum kita coba latihan dulu. Saya sudah siapkan satu soal latihan di mana di sana ada 2 SKPD dan 1 PPKD. Sebenarnya sih kalau nggak salah angkanya sih sama dengan yang di slide saya tadi. Jadi Anda tinggal melanjutkan ke laporan keuangannya. Ada yang mau langsung berani gitu membuat laporan keuangannya? Karena soalnya sama kayak dengan yang tadi, tapi tinggal saya minta Anda membuat yang lengkapnya. Kalau tadi kan langsung disajikan seperti itu. Kita coba lihat dulu soalnya. Kebuka enggak ya soalnya sebentar. Ini soal yang akan saya kasih ke Anda, jadi ada SKPD. SKPD-nya cuma 1 ya, cuma 1 SKPD. Kemudian ada PPKD dan ini ada laporan konsolidasinya. Ini tinggal Anda copy paste aja di Excel kalau Anda menggunakan Excel-nya. Jadi tugas Anda adalah selesaikan kertas kerja konsolidasi dan susun LKPD-nya. Seperti itu. Ada yang langsung berani atau dikerjakan dulu? Ini adalah 67 ya. Saya share soalnya di WA saja. Oke, soalnya sudah saya share di WA, tapi masih proses barangkali. Sudah kekirim belum? Sudah? Sudah diterima, Abi? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Mau langsung dikerjakan atau Anda kerjakan dulu? Halo? Mau dicoret-coret dulu apa gimana? Tapi kita belum boleh keluar ya? Belum ada sejam kayaknya ya? Belum ada 1 jam, 4 menit lagi tepatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Sambil Anda coret-coret soalnya. Itu nggak begitu lama kalau Anda. Ya lama sih bikin laporan keuangannya banyak soalnya ya. Sudah bisa diterima semua soalnya? Sudah, Bu. Ya sudah, silakan sambil mengerjakan. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan nanti kalau memang kita sudah bisa keluar dari Zoom, kita keluar Zoom nanti bisa kok kita bahas menggunakan WA ya, karena itu tinggal Anda foto hasilnya juga bisa menggunakan WA. Silahkan.
Oke, Mas Abi, Mas Adit, kita mau lanjut di sini atau di WA Group? Mana ini ketua kelas? Mas Abi, Mas Adit, PIC? Saya ikut mau di sini atau pindah ke WA Group? Halo, suara saya kedengeran? Permisi Bu, dilanjut di grup WA tidak apa-apa. Baik. Coba dikerjakan nanti mungkin sekitar 30 menit lagi saya tanya siapa yang mau coba menjawab ya. Oke. Kalau gitu saya end untuk yang di sebentar. Saya pastikan dulu ini bukti ininya ya, saya belum memastikan tadi. Untuk yang 67. Sebentar. Ini adalah 5 Juli. 5 Juli. Baik, aman untuk di portal sudah saya selesaikan, berarti saya berani end untuk yang Zoom. Baik, saya tutup Zoom, kita pindah ke WA Group ya teman-teman. Halo, udah pada serius-serius ini. Oke, selamat siang, saya end saja, kita pindah ke WA Group. Terima kasih. Terima kasih Bu.